Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fridadi Puspita akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Aturan Perang di Laut San Remo Manual sebagai sumber hukum internasional. Hukum internasional pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum yang berlaku pada masa damai dan yang kedua hukum yang berlaku pada masa perang. Hukum yang berlaku pada masa damai terdiri dari berbagai cabang hukum internasional. Misalnya, yang pertama, hukum laut internasional, yang kedua, hukum diplomatik dan konsuler, yang ketiga, hukum perdagangan internasional, yang keempat, hukum lingkungan, yang kelima, hukum udara, dan yang terakhir, hukum angkasa. Selanjutnya, hukum yang berlaku pada masa perang, yaitu hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah sekumpulan peraturan yang mencakup semua ketentuan internasional yang berasal dari perjanjian dan kebiasaan internasional, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional. Ketentuan tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata untuk menggunakan senjata dan metode perang tertentu. Selanjutnya yaitu San Remo Manual. San Remo Manual merupakan peraturan hukum perang di laut yang paling baru, diterbitkan pada tahun 1994, dipersiapkan oleh sekelompok ahli hukum internasional dan anggota Angkatan Laut yang bertindak dalam kapasitas sebagai individu masing-masing dalam suatu round table yang diprakarsai oleh International Institute of Humanitarian Law. Perbedaan perang di darat dan di laut. Hukum humaniter yang ada selama ini sebagian besar mengatur perang di darat, sedangkan peraturan mengenai perang di laut hanya mengikuti metode dan sarana perang di darat dengan beberapa penyesuaian. Hal ini tentu saja tidak memuaskan, karena pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan antara perang di darat dan di laut. Beberapa perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, perang di darat mempunyai tujuan utama untuk mengalahkan pihak musuh dan menguasai, sedangkan perang di laut tujuan utamanya adalah menaklukkan musuh tapi tidak untuk menduduki wilayah laut. Kedua, wilayah operasi perang di darat hanyalah meliputi wilayah para pihak yang berperang saja, dan keterlibatan negara netral sedikit sekali. Sedangkan untuk perang di laut, pada prinsipnya daerah operasi ada di laut bebas, yang seringkali terdapat banyak kapal netral yang tidak terlibat perang. Ketiga, untuk perang di darat, ketentuan-ketentuan hukum humaniter pada dasarnya berlaku bagi para pihak yang bertikai. Sedangkan untuk perang di laut, ketentuan-ketentuan hukum humaniter di samping berlaku bagi para pihak yang berperang, juga bagi negara netral yang mempunyai kepentingan di laut. Selanjutnya yang keempat, ketentuan mengenai perang di darat secara umum melarang perampasan hak milik pribadi, baik milik pihak musuh maupun milik pihak netral. Sedangkan untuk perang di laut pada dasarnya memperbolehkan penangkapan dan perampasan kapal milik pribadi dan kapal dagang milik musuh serta barang bawaannya. Yang kelima, dalam pelaksanaan perang di darat, penduduk sipil dari pihak musuh yang ikut ambil bagian dalam peperangan, apabila ia tertangkap tidak diberikan status sebagai tawanan perang, sedangkan dalam perang di laut sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.